Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari yang baru, kesempatan yang baru Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian Yesus. Beracaralah dalam renungan harian ini, kami butuh Kau, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu melingkupi kami. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin ya. Kita akan baca ya hari ini di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Judul perikopnya, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh, tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah kemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Ini ditulis di ini ya, di Mazmur 69 ayat 26. Kita akan baca. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Ini ditulis di di Mazmur ya. Mazmur 69 ayat 26. Kita lanjutkan. "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ini yang dilakukan para rasul ya, para murid-murid Tuhan Yesus untuk menggantikan Yudas. Di sini dipilih Matias. Jadi waktu itu ada 2 orang ya, 2 orang kandidat. Yang pertama bernama Yusuf, yang disebut juga Barsabas, nama lainnya Justus. Yang kedua Matias. Kemudian yang perlu kita garis bawahi ya,
ada doa yang diucapkan mereka. Mereka berdoa seperti ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini, yaitu untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ini doa yang disebutkan mereka. Mereka ucapkan doa ini. Yesus kau yang mengenal hati. Karena apa yang kemarin kita baca? Hati itu harus kita jaga. Karena dari situ adalah tempat bagi terpancarnya kehidupan. Jagalah hati, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Jadi yang mengetahui hati itu kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan bisa membaca hati setiap orang ya. Seperti kita baca kemarin, berkali-kali Tuhan Yesus tahu isi hati orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sehingga Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Karena Tuhan mengerti isi hati mereka, bisa membaca isi hati mereka. Dan ini diucapkan mereka juga. Tuhan, Kau yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini. Karena apa? Jabatan mereka tuh tidak main-main. Mereka apa? Mereka harus mengembalakan orang-orang yang dititipkan Tuhan kepada Petrus. Dititipkan Tuhan kepada rasul-rasul tersebut. Kemarin kita pernah bahas, Tuhan Yesus berkata, Petrus, apakah kau mengasihiku? Sampai 3 kali, sampai Petrus sedih. Karena apa? Dengan mengasihi Tuhan itu buktinya apa? Buktinya dengan mengembalakan orang-orang di sekitar kita yang Tuhan titipkan. Kalau Tuhan berkenan, kita akan diberi kepercayaan untuk memegang gereja ya. Itu jabatan yang Tuhan titipkan ke orang-orang tidak dengan sembarangan. Makanya Petrus berdoa, Yesus kau yang mengenal hati semua orang. Karena dari hati itu kan terpancar kehidupan. Makanya Tuhan bilang jagalah hatimu. Maka Petrus berdoa, Yesus kau yang mengenal hati. Karena tidak mungkin orang yang tidak terpancar kehidupan, tidak ada Roh Kudus di hatinya bisa memimpin orang. Nanti setiap keputusannya itu tidak memberikan ruang orang tersebut untuk bisa berbuah bagi Tuhan, untuk bisa menjadi berkat bagi Tuhan. Maka Tuhan meminta Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Dan Petrus juga berdoanya tidak sembarangan. Petrus berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus kau yang mengenal hati semua orang, dan ini wajib kita contoh. Karena apa? Karena menurut pengalaman kita, orang yang tidak ada Roh Kudus itu sering menjatuhkan orang-orang ke dalam hal-hal yang tidak baik. Yang malah menjauhkan diri mereka atau orang-orang tersebut dari Tuhan. Maka doa Petrus itu berkata, Yesus kau yang mengenal hati semua orang. Karena penting itu. Karena dengan hati yang benar itu terpancar kehidupan. Kalau terpancar kehidupan itu artinya ada Roh Kudus. Karena orang yang tidak menjaga hati, dikatakan juga di sini, Yudas telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Mereka berkata itu wajar bagi Yudas. Karena orang yang tidak waspada, tidak menjaga hati, ada kedengkian di hati, itu Tuhan katakan ada iblis di hatinya. Yesus berkata sendiri kepada orang-orang seperti Yudas. Jadi penting bagi kita untuk minta tuntunan Tuhan. Tuhan yang mengetahui hati setiap orang. Hati yang terpancar Roh Kudus yang bisa dipakai Tuhan. Karena cuma ada 2 pilihan. Hati yang ada sumber kehidupan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, atau hati yang orang-orang itu tidak mau jaga, tidak ada kewaspadaan, sehingga ada kedengkian, ada keirian atau hal-hal yang
rancangan-rancangan tidak baik di hati mereka. Tuhan sendiri katakan iblis. Makanya Petrus berkata, Yesus, kau yang mengetahui hati setiap orang. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Kita tidak boleh sembarangan ya dalam menitipkan orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Seperti Petrus. Petrus melakukan itu karena apa? Tuhan Yesus sampai berkata 3 kali kepada Petrus, Petrus, apakah kau mengasihiku? Petrus sampai sedih. Tuhan Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya saja sampai berkata seperti itu. Petrus, apakah kau mengasihiku? Itu sampai 3 kali. Dan Petrus mengajarkan kita, Yesus, kau yang mengenal hati setiap orang. Pilihlah yang menurut kau benar. Padahal apa? Yusuf atau Barsabas itu atau Matias itu teman seperjalanan mereka. Selama bertahun-tahun mereka mengiring Tuhan Yesus dan juga murid-murid Tuhan Yesus pastinya ya. Tapi mereka tetap berdoa kepada Tuhan, Yesus, kau yang mengenal hati setiap orang. Karena apa? Hati yang benar itu terpancar kehidupan. Dan kalau terpancar kehidupan pasti ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus pasti mengasihi Tuhan Yesus. Dan kalau mengasihi Tuhan Yesus pasti apa? Memberikan segala sesuatu yang baik bagi gembala-gembala yang Tuhan titipkan seperti yang Petrus lakukan. Ini benar-benar contoh yang baik bagi kita. Jaga hati. Karena hanya ada 2 pilihan. Yang waspada terpancar kehidupan. Yang tidak waspada ada iri dengki, ada iri hati, ada hal-hal yang tidak baik. Tuhan katakan itu hati yang ada iblis. Yesus katakan sendiri. Jadi hanya ada 2 pilihan. Jadi bersikaplah seperti Petrus. Walaupun sudah mengenal orang-orang itu bertahun-tahun, taruh dalam doa. Taruh dalam doa. Biar Tuhan yang memilih. Dan penting bagi kita manusia apa? Untuk melakukan seperti yang Petrus lakukan. Serahkan ke Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu yang mengenal hati. Hanya ada 2 pilihan hati. Hati yang ada terpancar kehidupan karena orang itu waspada untuk menjaga hatinya. Atau orang yang tidak waspada. Seperti Yudas. Amin ya. Kiranya pengajaran ini menguatkan kita, mengajarkan kita. Tuhan Yesus sampai bertanya 3 kali kepada Petrus. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Kita harus memilih orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang mau menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Seperti Petrus. Walaupun Petrus mengenal mereka, Petrus tetap berdoa. Karena tahu segala sesuatu itu hati ya, terpancar hati itu, segala keputusan manusia itu dari hati ya, pikiran hati, dari hati itu. Dan hanya ada 2 hati, ada orang yang waspada dan satu lagi orang yang tidak waspada. Orang yang waspada apa? Terpancar kehidupan seperti yang dikatakan Tuhan. Yang tidak waspada apa? Mengizinkan hal-hal yang tidak dari Tuhan. Dan Tuhan katakan itu iblis. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Amin ya. Ini benar-benar mengajarkan kita bagaimana kita harus benar-benar menjaga hati. Itu yang Petrus lakukan juga. Dia serahkan ke Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Petrus harus menitipkan orang-orang ya. Petrus tidak mungkin bisa mengembalakan mereka semua sendirian. Jadi Petrus memohon tuntunan Tuhan. Tuhan yang tahu isi hati setiap orang. Karena Petrus pasti tahu. Yesus meminta kepada orang-orang untuk menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Amin ya. Kita akan nyanyikan judul lagu Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja
dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala hal yang telah Kau lakukan bagi kami Yesus. Kiranya setiap perkataan-Mu ini Tuhan benar-benar menjadi benih yang baik Tuhan bagi kami Yesus, untuk kami tanam di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik Yesus, sehingga dapat berbuah lebat, berakar kuat untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk memberkati setiap orang yang ingin Kau berkati, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang Tuhan yang mendengar doa ini Tuhan. Kami berdoa Yesus untuk proyek-proyek kami semuanya Tuhan. Kau berikan hikmat, marifat pada kami Tuhan untuk melakukan apapun ya Tuhan, yang mendatangkan kebaikan Tuhan, melalui proyek-proyek yang kami lakukan Tuhan, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang Yesus yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Berkati kami Yesus, beri kami hikmat marifat untuk bisa melakukan pekerjaan yang orang-orang titipkan kepada kami Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang tersebut dan bagi kami semuanya. Dan kami juga berdoa Tuhan, setiap orang yang menjalani apapun Tuhan, berikan kelancaran, berikan berkat-berkat bagi kami semuanya Yesus. Dan orang yang mengharapkan momongan Tuhan, Kau berikan kami anak-anak cucu yang berbeda daripada-Mu Tuhan. Buka rahim-rahim kami semuanya, beri kami hikmat marifat yang daripada-Mu Yesus. Dan untuk yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Yang sedang ada masalah, Kau berikan jalan keluar. Yang ada kesusahan, Kau berikan kelegaan yang benar-benar daripada-Mu. Dan biarlah kami bisa menjadi saluran berkat bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar ada, benar-benar nyata bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.